Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memperhatikan, membaca dan mendengar firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-45, Kejadian pasal 45, baitnya yang ke-45 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut bersama dengan saya membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat-ayat yang genap. Kejadian 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama dengan Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai bapa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Kau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut beserta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menanamkan dia, dengan sekolah Benyamin pada kamu. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra,
Dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara, melaksanakannya dalam hidupnya dengan sukacita. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para mahasiswa teologia, mahasiswa yang belajar untuk menjadi pendeta, mahasiswa teologia yang studi untuk mempersiapkan diri sebagai pendeta, seringkali dalam tugas yang saya berikan, tugas khotbah, seringkali datang dengan komplain, dengan satu pernyataan yang mengatakan bahwa jemaat gereja seringkali tidak adil menilai khotbah mereka. Mereka mengatakan, saudara-saudara, bahwa mereka berkhotbah dan seringkali penilaian jemaat itu sangat berbeda dengan penilaian khotbah yang seharusnya. Mereka mengatakan demikian, saudara, sebab mereka mengatakan, Pak Adi, Pak Pendeta, seringkali kami ini berkhotbah, tetapi selesai berkhotbah, jemaat terlebih juga majelis jemaat itu memberikan penilaian bukan khotbah kami yang dinilai, bukan khotbah saya yang dinilai, tetapi yang dinilai adalah rambut saya yang gondrong. Mereka mengatakan calon pendeta kok rambutnya gondrong, itu tidak pantas. Lalu saudara yang lain, mahasiswa yang lain mengatakan, iya Pak Pendeta, iya Pak Adi. Mereka menilai, katanya pendeta kok pakai anting-anting, calon pendeta, seorang pemuda pakai anting-anting. Yang mengatakan pendeta tidak pantas kalau pakai anting-anting karena Anda laki-laki bukan perempuan. Nah saudara-saudara, saya mengatakan memang itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan bergereja. Memang itu yang seringkali terjadi, bahwa penilaian seseorang terhadap orang tertentu itu ada di dalam ukuran yang dibuat oleh seseorang. Kalau kita perhatikan, saudara, di dalam Alkitab pun seringkali kita menemui beberapa tokoh yang kita nilai tidak pantas di dalam hidup dan kehidupannya. Kalau saudara memperhatikan, setidak-tidaknya ada dua orang yang menurut saya seringkali dinilai tidak pantas di dalam hidupnya. Orang yang pertama ini bernama Daud, saudara. Orang yang pertama ini bernama Daud. Daud sebagai seorang raja, Daud sebagai seorang pimpinan, pernah dinilai bahwa Daud tidak layak untuk menjadi pimpinan. Mengapa? Karena Daud ini orang yang sangat emosional, Sarah. Daud ini adalah orang yang sangat menonjolkan emosinya. Daud ini adalah seorang yang sangat menonjolkan perasaannya, Sarah. Dan apa yang terjadi? Memang Daud yang penuh dengan perasaan ini. Adalah Daud yang bisa membuat banyak puisi di dalam hidupnya. Oleh karena perasaannya begitu halus, Daud bisa begitu banyak membuat puisi yang tercantum di dalam banyak kitab Mazmur. 150 kitab Mazmur, sebagian besar itu adalah puisi-puisi dari Daud, saudara. Dia mengungkapkan semua dengan perasaannya. Lalu apa yang lebih daripada Daud ini? Kalau kita memperhatikan dalam 2 Samuel 6 ayat 14 sampai 23, Daud ini saudara-saudara pada suatu ketika bersama dengan pasukannya bisa merampas tabut perjanjian Tuhan, bisa mengambil tabut perjanjian yang dirampas oleh bangsa lain. Dan apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Daud mengikuti tabut itu dan Daud menari-nari di belakang tabut itu, saudara. Sambil menyanyi dia menari-nari dan dikatakan dia berpakaian efod. Artinya apa? Dia berpakaian pendeta.
Dia berpakaian sebagai seorang hamba Tuhan. Dia berpakaian dengan berjubah. Dan saudara bisa bayangkan jikalau itu terjadi atas diri saya. Saya dengan jubah hitam yang saya pakai, saya menari-nari, mengikuti tabut perjanjian, menyanyi, melompat-lompat. Dan apa yang terjadi? Di dalam situasi yang sedemikian ini, saudara-saudara, istrinya yang bernama Mikal itu mengintip dari rumahnya. Dan ketika Daud kembali ke rumah, Daud kembali menemui istri dan keluarganya. Mikal mengatakan, Daud, engkau tidak pantas untuk menjadi pimpinan. Engkau tidak pantas untuk menjadi raja. Karena engkau sangat-sangat tidak sopan. Engkau tidak layak. Engkau menari-nari. Engkau melompat-lompat seperti orang yang tidak berpendidikan. Ora pantas kamu jadi raja. Sekarang, ini penilaiannya. Dan kita melihat lagi berikutnya tokoh yang lain adalah tokoh yang bernama Yusuf yang kedua. Dalam kejadian yang kita baca tadi, saudara, di sana dikatakan mengenai Yusuf. Dan kalau saudara memperhatikan ayat 2, ayat 14 dan ayat 15, dikatakan di sana Yusuf itu menangis. Dan dikatakan dalam ayat 2, dia menangis dengan keras. Dia menangis dengan teriakan. Dia menangis sampai orang-orang di luar istana itu mendengar bahwa Yusuf itu menangis. Kita seringkali mengatakan, tidak pantas. Orang laki kok nangis, saudara. Tidak pantas kalau seorang pimpinan kok menangis. Tidak pantas kalau pendeta kok menangis. Tidak pantas kalau orang yang berkedudukan, orang yang punya jabatan tinggi seperti Yusuf kok menangis. Tidak pantas. Itu mengurangi kewibawaan. Dan bukankah ini yang seringkali menjadi hukuman atau standar kita? Kita seringkali mempunyai penilaian terhadap seseorang dan kita mengatakan tidak pantas atau pantas. Kalau saya misalnya sebagai pendeta, saudara, suatu sore saya pakai celana pendek, lalu saya nongkrong, makan di tempat Mbok Denok di Sayangan. Sore-sore saya nongkrong di sana, kaki saya naik satu, lalu saya makan makanan dengan enaknya, saudara. Dan kemudian saudara melihat saya. Saudara mau makan di sana, lihat saya. Loh, itu pendeta saya. Oh, pendeta saya. Iya, yang langkah pertama mungkin saudara akan bayari saya, saudara. Tak bayarannya ini pendeta. Ya. Yang kedua, setelah saudara pulang, apa yang saudara lakukan? Saudara ngomel, ora pantes. Pendeta celana cendekan, pendeta nongkrong di pinggir jalan, ora pantes pendeta kok kayak gitu. Berarti saudara, kita punya ukuran. Yang namanya pendeta itu ya harus begini. Yang namanya Yusuf itu seorang panglima, seorang yang berkedudukan tinggi, ya harus begini. Jangan nangis, jangan cengeng. Harusnya pemimpin bukan begitu. Ini kadang-kadang gambaran kita, saudara. Dan memang saya pernah membaca, saudara, untuk menjadi seorang raja. Secara khusus saya perhatikan ini, bacaan ini mengenai raja di Inggris. Raja di Inggris itu sebelum jadi raja, itu harus dididik, saudara. Dan pendidikannya antara lain apa? Raja itu tidak boleh tertawa terbahak-bahak, saudara. Jadi raja itu tidak boleh kalau lihat dagelan Sri Mulat, atau dagelan api, atau dagelan yang lain, itu tidak boleh. Seorang raja itu guyunya ngakak gitu, tidak boleh. Tidak boleh, saudara. Dia harus menahan diri. Dia harus kalau toh dia lihat yang lucu, dia tetap hanya dengan wajah senyum. Nanti begitu masuk dia ketawa, wah terserah. Ya. Tapi di depan umum dia tidak boleh buka mulut lebar-lebar, saudara. Dan ini yang jadi. Seorang raja dididik dalam pendidikan Inggris ini tidak boleh menangis terseduh-seduh. Ya. Kalau dia kehilangan suaminya, kehilangan istrinya, kehilangan keluarga yang dekatnya, kehilangan orang yang dikasihinya, semua nangis. Dia mungkin nangisnya hanya
Lalu masuk dan nangis di belakang. Tidak boleh nangis di depan orang banyak. Dan ini yang terjadi bukan? Di dalam kehidupan kita pun saudara, seringkali banyak kita ini pengen untuk punya standar tersendiri ya. Sehingga saat ini sekolah-sekolah kepribadian itu laris saudara. Kenapa? Karena diajari saudara, kalau kita jadi istri yang baik, itu jalannya ya jangan jalan tak cepet banget, jangan. Jalannya diatur saudara, lihat garisnya terus jalan. Oh jalannya diatur saudara. Supaya apa? Supaya dia punya wibawaan saudara ya. Kalau jalan dagunya tidak boleh nunduk, diangkat sedikit. Wah supaya anggun kelihatannya saudara. Kalau duduk kakinya itu ya harus diatur, jangan duduk menurut ada yang metotok, itu tidak boleh. Itu kakinya harus diangkat satu, harus betul-betul diatur saudara. Ini yang terjadi saudara. Jadi ada aturannya, orang itu harusnya begini dan begitu. Dan ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita seringkali mengatur orang, kita seringkali melihat seseorang itu dengan kacamata kita. Kita mau orang itu begini, kalau yang namanya majelis ya begini, kalau yang namanya pendeta ya begini, kalau namanya jemaat begini, kalau namanya aktivis begini, kalau namanya orang Kristen begini. Itu kemauan kita, saudara. Tetapi kita juga melihat Yusuf, masa seorang raja, masa seorang pimpinan, masa seorang menteri ekonomi, masa seorang yang diberi kuasa yang besar di Mesir menangis. Ini tidak pantas, sungguh-sungguh tidak pantas, saudara. Tapi saudaraku, kadang-kadang kita hanya melihat pantas dan tidaknya orang. Tapi pernahkah kita berpikir untuk melihat sisi lain dari seseorang? Pernahkah kita melihat sisi lain yang tidak dilihat oleh banyak orang? Pernahkah kita melihat sisi baik dari seseorang? Oleh sebab itu pada pagi hari ini secara khusus saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk melihat perkara yang lain daripada Yusuf. Mungkin kita bisa setuju bahwa Yusuf itu seorang yang tidak pantas untuk jadi pimpinan. Pimpinan kok cengeng. Tidak pantas jadi pimpinan. Pimpinan kok nangisan. Tidak pantas jadi seorang hamba Tuhan. Tidak pantas jadi pendeta. Pendeta kok nangisan. Tidak pantas. Tapi saudara, ada banyak sisi yang baik daripada Yusuf. Pada pagi hari ini kita akan melihat beberapa. Yang pertama saudara, kita akan melihat bahwa Yusuf itu memiliki keunggulan yang luar biasa. Yaitu pemahaman Yusuf yang mengakui dan menyadari bahwa campur tangan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Yang pertama kita melihat Yusuf mengakui bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupannya, saudara. Itu sebabnya Yusuf menjadi begitu tabah. Ketika dia menghadapi penderitaan, dia begitu tabah. Ketika dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dia begitu tabah. Ketika dia difitnah, ketika dia mendapatkan fitnah, dia pun tabah. Dan ketika dia dipenjara, dia pun tabah. Kenapa, saudara? Karena Yusuf menyadari dan mengakui bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupannya. Ini pernyataan Yusuf yang luar biasa. Dan ketika dia menjadi kaya, saudara, ketika dia menjadi penguasa di Mesir, ketika dia menjadi penguasa yang luar biasa, ketika dia diangkat sebagai menteri ekonomi, Daud, Yusuf dalam hal ini tetap rendah hati. Yusuf tetap rendah hati karena dia tahu bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Atau dalam bahasa lain, saudara, dikatakan di sini, ketika dia mengalami masalah dan pencobaan, ketika dia mengalami persoalan, Yusuf yakin bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya.
Tetapi ketika dia mengalami kesuksesan, ketika dia mengalami kejayaan, Yusuf pun yakin bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Saudara-saudara, jikalau kita melihat kehidupan Yusuf ini, mungkin ada baiknya kita mencoba melihat kehidupan kita sendiri satu persatu. Apakah saudara dan saya sungguh meyakini? Apakah saudara dan saya sungguh mengamini seperti yang dikatakan oleh Yusuf, bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup saya? Apakah saudara sungguh-sungguh yakin bahwa apapun yang saudara alami, apapun yang saudara nikmati, Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan saudara? Pada hari ini saudara, kita akan melihat pernyataan dari firman Tuhan yang luar biasa, yang terambil antara lain dalam kitab Roma saudara. Kita akan perhatikan kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Di sana dinyatakan dengan satu pernyataan yang luar biasa dari firman Tuhan, yang mengatakan dan menyatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Firman Tuhan ini mengatakan, saudara, bahwa Allah ikut campur tangan di dalam kehidupan saudara, bukan dalam rancangan yang tidak menyukakan, tapi dalam rancangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita perhatikan kembali ayat dari Yeremia pasal 29. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11, saudara. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di sana dinyatakan juga firman Tuhan yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan dalam dua bagian firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup saudara. Mungkin saudara mengatakan, bagaimana boleh kalau saya mengalami sakit ini? Bagaimana boleh Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup saya? Kalau saya menderita, saya mengalami masalah-masalah, bagaimana boleh Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup kita? Kalau saya sakit, bagaimana boleh Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup kita? Ataupun saya sebagai pendeta, kalau saya mengatakan, kalau saya jantungan, saya kena penyakit jantung, apa boleh saya mengatakan Tuhan ikut campur tangan dalam hidup saya? Saudara, ini perkara yang tidak gampang, bukan? Untuk kita mengatakan bahwa Tuhan tidak punya rencana jahat untuk kita. Tuhan tidak punya rencana yang tidak baik untuk hidup saudara. Tuhan punya rancangan yang baik. Tetapi persoalannya, saudara, apakah kita ini bisa melihat itu dalam setiap keadaan kita? Bagaimana Yusuf yang diawali dengan penderitaan, tetapi toh di sana Yusuf mengatakan tangan Tuhan bekerja. Yusuf yang mengalami masalah, toh Yusuf mengatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saudara, ini tentu perkara yang tidak mudah untuk melihat campur tangan Tuhan. Ada seorang pengembara, saudara, yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu banyak yang salah.
Pengembara ini saudara kebetulan jalan-jalan di kota Muntilan. Lalu dia berjalan keluar kota. Dia melihat di sawah-sawah, di kebun-kebun itu banyak orang menanam pohon semangka. Lalu dia berjalan lagi saudara. Dia berjalan naik ke Kopeng. Dia melihat di Kopeng itu ada banyak orang menanam labu. Labu-labu besar itu saudara. Lalu dia mengatakan, Tuhan betul ini. Tuhan ini merencanakan, rancangan Tuhan ini tidak karuan. Lalu dia duduk, beristirahat, duduk di sebuah pohon, di sebatang pohon, di bawah pohon beringin. Dia duduk sambil ngomel, Tuhan itu memang tidak benar. Mosok merencanakan, mosok merancang, kok tidak cocok. Dia mengatakan Tuhan itu keterlaluan. Kan semangka kan besar, kan berat. Itu buah labu kan dia besar, berat. Lah kok Tuhan memberikan pohonnya itu kok pohon yang begitu lemah. Pohon yang menjalar. Ya kan tidak benar, harusnya kan pohon yang gede, yang kuat. Sehingga buah-buah itu bergantungnya dengan kuat. Nah akhirnya saudara dengan ngomel-ngomel ini, akhirnya dia tertidur. Apa yang terjadi? Begitu dia baru makles tidur, kemudian saudara kebetulan ada buah dari pohon beringin itu jatuh. Plok. Baru setengah ngantuk, setengah bangun, buah satu lagi jatuh. Plok. Terus dia mikir, wah, lalu dia ketawa. Saudara. Wah, Tuhan itu ternyata baik sekali. Kenapa dia mikir, wah kalau tadi apa yang saya omong terjadi, Tuhan menjadikan pohon beringin ini pohon semangka dan pohon labu, pohon semangkanya dan labunya gemantung di pohon beringin ini, dan jatuhi saya, plok, begitu. Apa jadinya saya kejatuhan semangka satu, plok, kejatuhan labu satu, plok, wah cilaka suruh. Wah dia ketawa, wah Tuhan engkau benar dengan rancanganmu. Saudaraku, tentu ini sebuah kisah, saudara. Tetapi bukankah ini yang seringkali terjadi? Kita mengatakan Tuhan kok merencanakan begini? Tuhan kok menempatkan saya di Muntilan? Tuhan kok menjadikan saya bersuami, beristrikan orang Muntilan? Tuhan kok menjadikan saya ada di kota ini? Tuhan kok menjadikan saya ada di gereja ini? Tuhan kok menjadikan saya di sini? Saudaraku, itu bukan kebetulan. Saya katakan itu bukan kebetulan, itu rancangan Tuhan yang dinyatakan. Oleh sebab itu harusnya saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bukan saudara ada di luar hanya nonton saja, hanya lihat saja. Bukan saudaraku. Itu bukan hal yang kebetulan. Karena rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Kalau saudara ditempatkan di Muntilan ini, bukan saudara untuk menyesali. Bukan saudara mengatakan, ngerti wegah nang Muntilan. Bukan itu saudaraku. Tetapi Tuhan menempatkan saudara di sana dalam satu rancangan yang indah yang Tuhan berikan. Tuhan merencanakan yang baik. Rancangan Tuhan adalah kebaikan. Rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancang yang jahat untuk saudara dan saya. Inilah yang seharusnya kita perhatikan saudara. Sehingga kita bisa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dia tahu bahwa dia di Mesir adalah rencana dari Tuhan. Dia tahu dan dia mengatakan dalam firman Tuhan bahwa dia diutus lebih dulu untuk menolong keluarganya, untuk menolong saudara-saudaranya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang terjadi dalam diri Yusuf? Yang kedua, Yusuf adalah seorang yang sangat mengasihi saudara-saudaranya dan dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Saudara, saya pernah berpikir jikalau itu terjadi atas diri saya yang diperlakukan seperti Yusuf, saya yang diperlakukan seperti Yusuf oleh saudara-saudara saya, ketika saya menjadi orang yang berkuasa, ketika saya menjadi orang yang memiliki kuasa, apa yang saya lakukan?
Mungkin saya akan berusaha untuk membalas, saudara. Ya. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf tidak, saudara. Yang dilakukan oleh Yusuf, saudara, ketika dia memiliki kesempatan untuk membalas, dia justru mengampuni. Kalau kita mungkin kesempatan balasnya yang tidak ada, saudara. Ya. Kalau disakiti orang lain, kesempatan balasnya tidak ada. Tapi mungkin doa kita yang jadi jelek, gitu. Saking jengkelnya mau balas tidak bisa, lalu doa kita yang jadi jelek. Tuhan, biarlah orang yang menyakiti saya, biarlah dia loro-loronen terus, biarlah dia sakit-sakitan terus. Gitu. Ini kita tidak bisa balas, paling doanya yang jelek gitu. Atau doanya, Tuhan, tolong orang yang menyakiti hati saya. Kalau dia keluar dari rumah, dia biar dicium truk gitu. Wah, doanya jelek, saudara. Ya, ini karena kita tidak bisa balas, tapi Yusuf tidak. Saudaraku, mungkin hari ini saudara begitu jengkelnya terhadap mertua saudara. Mungkin hari ini saudara begitu jengkelnya terhadap menantu saudara. Mungkin hari ini saudara begitu jengkelnya terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap pendeta, terhadap teman, terhadap majelis, terhadap orang lain. Saudaraku, kenapa saudara tidak mengampuni? Kenapa saudara tidak mengampuninya? Karena ini perkara yang sangat indah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia punya kesempatan, tapi dia tidak melakukan. Saudara, ada sebuah cerita dari Sumatera, Tanah Batak, saudara. Di Sumatera, saudara-saudara, ada perguruan tinggi yang memakai nama Nomensen. Perguruan tinggi di Tanah Batak ini, saudara, punya nama yang itu indah. Pada mulanya, saudara, saya berpikir bahwa Nomensen ini adalah nama dari seorang Barat atau penginjil Eropa atau orang Amerika atau dari mana. Tapi ketika saya mencoba mencari tahu, rupanya nama Nomensen ini diambil dari seorang penginjil bersuku bangsa, bersuku Batak. Dan ini ada ceritanya, saudara. Penginjil ini, saudara, pada waktu mula dia menginjil di Tanah Batak, itu dia dimusuhi banyak orang. Dia menginjil di suatu desa, dan desa itu begitu membenci dia. Lalu kepala-kepala keluarga yang sekitar kira-kira 20 orang, saudara, itu mengepung rumah dari Nomensen ini. Dan mereka tidak berani masuk, karena mereka mendengar desas-desus bahwa Nomensen ini punya pistol, punya senjata api. Lalu apa yang dilakukan? Mereka melempari rumah itu dengan batu. Mereka melempari rumah itu dengan segala yang ada. Tapi Nomensen tidak keluar dari rumah itu. Nah, karena ini dilakukan dari pagi sampai malam, saudara. Bahkan sampai tengah malam. Rupanya di ujung daripada malam yang panjang itu, menjelang pagi hari, para pelempar batu ini, para orang yang berdemo ini mulai kelelahan, saudara. Dan akhirnya dengan tidak sadar mereka mulai duduk, mereka mulai ngantuk-ngantuk, dan akhirnya mereka terlelap tidur. Lalu apa yang dilakukan oleh Nomensen ini, saudara? Nomensen ini, saudara-saudara, mengambil selimut yang ada di rumahnya, mengambil spray yang ada di rumahnya, mengambil karung gandum yang ada di rumahnya, lalu dia keluar, saudara. Dia mulai menyelimuti orang-orang yang tertidur itu. Satu-satu persatu diselimuti, saudara, supaya jangan kedinginan. Dan apa yang terjadi kemudian dia masuk kembali, dan sampai pagi hari, orang-orang yang melempari batu rumah dari Nomensen ini bangun, dan mereka terkejut karena mereka semua terselimuti. Mereka mengatakan, wah, saya tidak dingin karena ada yang menyelimuti. Dan mereka coba mencari tahu siapa yang menyelimuti. Ternyata yang menyelimuti mereka itu adalah Nomensen. Dan akhirnya, saudara, dalam kisah itu dikatakan, orang-orang itu merasa malu, orang-orang itu merasa bersalah, dan orang-orang itu memohon ampun dari Nomensen. Dan Nomensen mengatakan, sejak malam
Sejak saat kamu melempar batu, saya sudah mengampuni kamu. Maka jadilah penginjilan ini begitu luar biasa, sehingga nama No Mention ini, saudara, menjadi nama yang sangat diperhatikan di sana. Jadi nama dari sekolah teologi yang ada di sana, No Mention, seorang yang mengampuni orang lain. Saudara, maukah kita mengampuni orang lain seperti yang Yusuf lakukan? Yang ketiga, yang terakhir, saudara, dikatakan di sini bahwa Yusuf itu sungguh-sungguh punya kelebihan. Dia itu menjadikan hidupnya penuh berkat. Saudara, pada hari ini banyak orang ingin hidupnya diberkati, tetapi banyak orang tidak sedia untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yusuf tidak. Yusuf orang yang hidupnya diberkati oleh Tuhan, tetapi sekaligus Yusuf mempunyai pemahaman bahwa hidupnya harus menjadi berkat. Mungkin kita akan mengatakan, nah loh, ini buat orang kaya, firman ini buat orang kaya. Saudaraku, berkat ini bukan dalam wujud uang saja. Berkat ini bukan hanya dalam wujud uang, saudaraku, tapi berkat ini menjadi berkat bagi orang lain adalah menjadi berkat dalam banyak perkara di dalam kehidupan ini. Sudahkah kita menjadi berkat untuk mendoakan orang lain? Sudahkah kita menjadi berkat untuk mendukung orang lain? Saudaraku, saya sering kali mendengar dan saya sering kali bersyukur di hadapan Tuhan bahwa sering kali dalam hidup ini orang mengatakan, Pak Pendeta, saya berdoa untuk kesehatan Pak Pendeta. Mungkin saudara tidak memberikan apa-apa, tapi saudara mendoakan. Dengan Pak Pendeta, saya berdoa puasa untuk Pak Pendeta. Oh, luar biasa. Saudaraku, pernahkah saudara juga melakukan itu untuk orang lain? Pernahkah saudara melakukan perkara yang sama untuk orang lain? Pernahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Dalam uluran tangan, dalam uluran doa, dalam kesempatan untuk menjadi pendengar, dalam kesempatan untuk menjadi pendamai. Pernahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Pernahkah saudara? Ada sebuah kisah yang menarik dari seorang yang bernama George W. Bolt. George Bolt ini, saudara, punya satu kisah yang menarik. Dia seorang yang tugasnya, saudara, di resepsionis sebuah hotel. Suatu ketika, saudara-saudara, di hotelnya yang kecil, si George Bolt ini menerima banyak tamu. Ini terjadi di negara bagian di Amerika. Nah, suatu ketika sore hari datang dua orang, bapak dan ibu yang setengah tua, dalam keadaan yang terkena gerimisan air agak basah. Lalu dia menemui George Bolt ini sebagai resepsionis di hotel itu. Lalu mengatakan, apakah masih ada kamar bagi kami? Lalu si George Bolt ini mengatakan, maaf Pak, di kota ini, di hotel ini kamar-kamar penuh. Tapi juga saya katakan di kota ini kamar-kamar hotel juga penuh. Karena hari ini, 2 hari ini ada acara yang khusus diadakan oleh negara bagian ini, oleh kota ini. Lalu bapak dan ibu ini bingung, saudara. Karena mereka tinggal di New York. Untuk kembali ke New York tidak mungkin karena jaraknya cukup jauh. Lalu dalam kebingungan ini, si George Bolt ini mengatakan begini, Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu dalam kebingungan. Apakah Bapak Ibu mau kalau saya menawarkan sebuah tempat untuk Bapak Ibu menginap? Lalu dua orang mengatakan, apa yang saudara maksud? Begini Bapak dan Ibu, saya punya jatah kamar kecil 1. Tapi sore sampai pagi besok, saya tugas jaga di hotel ini. Saya tugas jaga di sebagai resepsionis di hotel ini. Jadi semalam ini saya tidak akan tidur di kamar saya. Apakah Bapak Ibu mau tidur di kamar saya? Kalau mau silahkan, tapi maaf, ini hanya kecil dan mungkin tidak terlalu bersih.
Tapi karena sangat membutuhkan, orang ini akhirnya mau dan tidur di kamar resepsionis ini, saudara. Apa yang terjadi? Esok harinya dia mengembalikan kunci itu. Dia mau membayar, tapi Joseph ini mengatakan, oh enggak usah, wong ini kamar-kamar saya, enggak ada masalah dengan sewa-menyewa. Mereka mengatakan, terima kasih. Lalu memberi alamatnya di New York, saudara. Dan ketika tiba suatu saat, beberapa waktu, setahun kemudian, ada surat dari New York. Surat ini mengatakan, Joseph, datanglah ke New York. Saya beri kamu tiket pesawat, saya beri tiket bolak-balik, kamu datang ke New York. Dan kemudian saudara, berangkatlah si Josh Bolt ini ke New York. Dan apa yang terjadi? Dia bertemu dengan orang ini, dan orang ini bernama William Waldorf Astor. Orang ini mengajak si George Bolt ini berkeliling, lalu dia mengajak ke satu bangunan yang besar. Lalu William Waldorf Astor mengatakan, saudaraku George Bolt, bangunan yang ada di depanmu ini adalah sebuah hotel. Dan hotel ini adalah hotel milik saya. Hotel ini, saudara, menjadi hotel yang terkenal di Amerika dengan nama Waldorf Astoria. Hotel yang besar, yang terkenal sekali. Lalu William Waldorf Astor mengatakan, ini hotel saya. Dan saya melihat Anda, saya melihat apa yang Anda lakukan di negara bagian di mana kamu bekerja. Saya memilih kamu untuk menjadi GM, General Manager dari hotel saya ini. Saya berikan ini, kuasakan pada kamu. Karena kamu sudah berbuat yang luar biasa. Saudara, manajer pertama dari Astoria Hotel di Amerika adalah George C. Bolt ini. Apa yang saya mau katakan, saudara? Perbuatannya bukan mengenai uang. Menjadi berkat bukan karena uang. Menjadi berkat bukan membagi uang. Tapi sikap yang baik, satu perbuatan yang baik untuk sesamanya, satu langkah yang baik untuk sesamanya, itu menjadi berkat yang luar biasa. Dan Tuhan di balik semuanya itu, Tuhan yang mengatur semuanya itu, tidak akan tinggal diam. Dia ikut berkarya di sana. Saudara, apakah kita bisa mengikuti apa yang Yusuf lakukan? Mari kita melihat. Mungkin saudara punya masalah, persoalan hidup, rumah tangga, sakit, penyakit, hubungan suami istri, masa depan yang saudara tidak tahu. Mungkin saudara merindukan anak, saudara merindukan kehidupan ini berjalan lain. Saudara, kadang kita merasa lelah menghadapi hidup ini. Tapi yakinlah saudara, bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam hidup saudara. Tuhan tidak tinggal diam. Amin.